Lonjakan harga komoditas pangan, harga minyak global juga sempat berpotensi naik karena adanya tekanan eskalasi antara Iran dan Israel. Meskipun memang tampaknya tekanan ataupun kekhawatiran geopolitik itu sudah tampak mulai mereda, tapi apakah Anda melihat akan ada potensi lonjakan harga minyak global lebih lanjut? Apalagi kita tahu bahwa juga pemerintah sebelumnya sudah menegaskan bahwa tidak akan menaikkan BBM hingga Juni. Tapi jika nanti setelah Juni ada potensi kenaikan, seperti apa Anda melihat inflasi ke depannya? Iya, kalau kita melihat dari sisi geopolitik global, meskipun sekarang tensinya sedikit mereda, tetapi ketidakpastiannya itu tetap terlihat gitu ya. Artinya setelah kemarin ada serangan balasan dari Israel ke Iran, menurut saya ini bukanlah episode terakhir dari konflik geopolitik di Timur Tengah. Potensi dari munculnya eskalasi baru itu masih terbuka lebar, dan tentu ini yang global khawatirkan dan juga Indonesia perlu waspadai karena dengan eskalasi geopolitik yang masih bisa meningkat, ini tentu akan berdampak terhadap perubahan harga. Kalau kita lihat ketika eskalasi geopolitik itu muncul, perubahan harganya memang relatif sempat menyentuh 90 US dollar barel ya, tapi kemudian mengalami penurunan. Nah, untungnya di tahun ini pemerintah relatif tinggi dalam menetapkan asumsi harga minyak di sekitaran 83 US dollar per barel, dan ini masih berada pada kisaran harga minyak saat ini. Namun jika ternyata konflik geopolitik ini mendorong harga minyak lebih dari angka katakanlah 90 dolar US dollar di atas itu, maka akan berdampak terhadap perubahan harga minyak di dalam negeri. Artinya pemerintah bisa melakukan penyesuaian untuk harga Mhm. BBM di dalam negeri dan juga akan melakukan penyesuaian subsidi. Nah, ini yang kemudian tentu dikhawatirkan karena ketika pemerintah sudah melakukan penyesuaian harga BBM dan subsidi, ini yang bisa berdampak terhadap inflasi secara umum. Jadi eh, efeknya itu tidak hanya ke perubahan harga BBM, tetapi juga beberapa perubahan harga lain karena memang harga BBM ini terkait satu sama lain dengan komoditas yang dihitung dalam basket inflasi. Nah, Mhm. ketika itu sudah terjadi, maka yang lagi-lagi akan tertekan penurunan konsumsi masyarakat gitu ya. Kami sempat melakukan penghitungan dengan data historis di mana ketika lonjakan inflasi itu meningkat, maka ada potensi secara 3 bulan pertama itu akan memberikan efek terhadap penurunan konsumsi. Jadi katakanlah kita asumsinya di semester kedua, di kuartal ketiga terjadi perubahan harga karena inflasi, maka 3 bulan berikutnya ada potensi penurunan konsumsi masyarakat secara umum. Oke, Nah, jadi akan makanya saya translasi lihat setelah 3 bulan kemudian Pak Yusuf ya. Tapi sebetulnya kalau betul betul. misalkan terjadi penyesuaian harga BBM bersubsidi di semester 2 ini, seberapa besar sih kontribusi komponen BBM ini bagi inflasi secara keseluruhan Pak Yusuf? Iya, saya kira kontribusinya merupakan salah satu yang terbesar ya bersama dengan komoditas pangan. Makanya ketika misalnya pemerintah menyesuaikan harga dan kita sudah lihat di tahun-tahun sebelumnya itu eh, ketika terjadi perubahan harga BBM itu juga akan diikuti dengan harga inflasi secara umum. Nah, makanya untuk tahun ini kita berharap pemerintah tidak jadi ya, artinya tidak melakukan penyesuaian harga untuk yang diatur oleh pemerintah, inflasi untuk harga barang yang diatur oleh pemerintah. Karena dari sisi inflasi yang di harga pangan sendiri sebenarnya sudah relatif tinggi atau mengalami peningkatan di awal tahun. Tentu kalau seandainya pemerintah melakukan penyesuaian gitu ya, maka ini kan akan ikut mendorong kenaikan inflasi secara keseluruhan. Dan Mhm. jangan dilupakan juga bahwa pemerintah kan punya target inflasi ya di tahun ini yang di set 2 plus minus 1. Jadi kalaupun dia berada di batas atas itu maksimal 3%. Nah, ketika misalnya pemerintah menyesuaikan harga ini yang kemudian akan berdampak juga terhadap kemampuan pemerintah dalam mencapai target tersebut. Oke. Dan di sisi lain, menurut saya kapasitas fiskal sebenarnya juga masih mumpuni untuk di level tertentu menekan agar pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM itu sendiri.
Oke, lalu bagaimana dengan pelemahan rupiah yang terjadi pada akhir-akhir ini? Kita tahu bahwa saat ini rupiah masih menembus di 16.200 dan cukup jauh dari asumsi makro APBN di tahun ini di kisaran 15.000, Pak Yusuf. Iya, saya kira untuk, rupiah sendiri sebenarnya sudah dibaca oleh baik ya, dari BI kemarin yang, menaikkan, suku bunga acuannya. Jadi rangka preventif ini saya kira menjadi wajar karena, BI sudah melihat bahwa potensi perubahan nilai tukar ini bisa berdampak terhadap transmisi perubahan harga di dalam negeri. Makanya BI menaikkan suku bunga acuan untuk mengantisipasi perubahan nilai tukar rupiah terdepresiasi lebih dalam lagi dan akan berdampak lebih dalam lagi terhadap perubahan itu tadi inflasi atau imported inflation gitu ya. Jadi menurut saya peluangnya cukup besar dan kalau kita perhatikan juga di dalam negeri sekitar 50% impor yang dilakukan itu adalah untuk kebutuhan industri sebagai bahan baku. Jadi mau tidak mau pelaku usaha ataupun industri ketika terjadi perubahan harga, dia akan melakukan penyesuaian apabila misalnya mereka bisa melakukan katakanlah memotong margin ya, margin keuntungan, ya mereka tentu bisa tidak untuk sementara waktu menaikkan harga. Tetapi bagi industri yang tidak bisa melakukan hal tersebut, mereka tentu akan melakukan perubahan harga pokok produksi dan itu tentu akan berdampak juga terhadap perubahan harga pokok penjualan. Nah, ketika itu sudah dilakukan, disitulah transmisi dari pelemahan nilai tukar rupiah ini berdampak terhadap ke masyarakat. Jadi terjadi perubahan harga Mhm. dari harga pokok penjualan yang dibeli oleh masyarakat seperti Oke, itu. Pak Yusuf, bagaimana kekhawatiran beberapa kombinasi tadi mulai dari pelemahan nilai tukar rupiah yang pada akhirnya berdampak berpotensi penyesuaian harga barang-barang bagi masyarakat, belum lagi juga harga komoditas pangan yang tinggi, dan ditambah lagi juga ada kekhawatiran penyesuaian harga BBM. Ini bagaimana ketiga kombinasi sentimen yang dikhawatirkan ini bisa menekan daya beli masyarakat dan juga bisa membuat inflasi kembali melonjak? Iya, kalau kita lihat memang kombinasi beberapa hal yang saya sebutkan sebelumnya itu cukup bisa menekan ya, karena memang muaranya itu terjadi pada perubahan selisih harga dan inflasi. Jadi ketika misalnya ketiga kondisi tersebut terpenuhi, maka tentu ini akan mempengaruhi daya beli masyarakat sekali lagi, terutama bagi kelompok menengah gitu ya. Nah, sehingga saya kira untuk menyelesaikan atau memitigasi hal tersebut, beberapa hal sebenarnya sudah dilakukan oleh otoritas terkait sampai dengan saat ini. Misalnya untuk nilai tukar, BI sudah melakukan penyesuaian suku bunga acuan dan menurut saya ini penting meskipun memang ada yang dikorbankan ya, artinya ada pertumbuhan yang dikorbankan tetapi sekali lagi tupoksi BI adalah menjaga perubahan harga di dalam negeri jadi mau tidak mau itu harus dilakukan. Kemudian dari sisi fiskal menurut saya nanti dilihat seberapa jauh kemudian eh, skenario ya dari perubahan harga minyak itu akan berdampak terhadap APBN. Apakah kemudian perlu melakukan penyesuaian APBN? Nah, saat ini kan kalau kita lihat harganya pun sebenarnya masih berada di dalam asumsi. Jadi ketika misalnya ternyata kondisi atau skenario konflik geopolitik ini mendorong katakanlah harga minyak di atas 100 US dollar misalnya, maka pemerintah bisa menjalankan instrumen kebijakan fiskal dan Hmm. itu sebenarnya sudah dijalankan ketika perubahan harga minyak di 2022 silam yang lalu. Oke.